KKN atau kuliah kerja nyata merupakan bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Pelaksanaan KKN ini merupakan wahana bagi mahasiswa untuk ikut serta mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari setiap masalah juga situasi yang ada pada wilayah KKN. Maka dari itu, kegiatan KKN ini merupakan sarana belajar bagi mahasiswa yang menghubungkan konsep akademis berdasarkan pada realita kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, KKN pada tahun ini mengusung tema pemberdayaan berbasis SDGs, gerakan anti narkoba, dan mengurangi masalah stunting. Hai, kami dari tim 2 KKN Undip yang saat ini sedang mengadakan KKN di Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 2. Halo, perkenalkan saya Sofia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis dengan NIM 140301191200026. Perkenalkan, saya Naila Zahra Kamalia dari Fakultas Sains dan Matematika dari jurusan Kimia dengan NIM 2403011919222. Perkenalkan, nama saya Alvito Bramantya Putra dari Fakultas Hukum dengan NIM 11000119140590. Perkenalkan, nama saya Raffi Dewi Keciani dari Fakultas Kedokteran jurusan Ilmu Keperawatan dengan NIM 2201019120017. Perkenalkan, nama saya Keisha Tania dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan NIM 120301191301224. Perkenalkan, nama saya Farhan bin Maulana dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan jurusan Aquacultur dengan NIM 260201181200033. Kegiatan KKN ini dimulai dengan mendatangi kantor Kecamatan Gunung Pati untuk melakukan perizinan dan silaturahmi kepada Bapak Sabar Tri Mulyono selaku Camat Kecamatan Gunung Pati. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti acara penerjunan KKN Tim 2 Undip yang diikuti oleh lebih dari 200 mahasiswa Universitas Diponegoro yang ditempatkan di Kecamatan Gunung Pati. Kelurahan Gunung Pati memiliki luas tanah sekitar 667,70 hektar yang terbagi atas 44 RT dan 10 RW. Kondisi demografi Kelurahan Gunung Pati pada Desember tahun 2017 adalah sebanyak 7.780 jiwa penduduk dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.900 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.880 jiwa. Penempatan kelompok 2 tim KKN Kelurahan Gunung Pati terletak pada RW 7 Kampung Rembel. Penempatan ini sesuai dengan arahan dari PLT Lurah Kelurahan Gunung Pati yaitu Ibu Mutmainah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di lapangan, masih banyak permasalahan yang menjadi fokus utama bagi kelompok 2 tim KKN Kelurahan Gunung Pati. Permasalahan yang ada antara lain kurangnya kesadaran warga terkait vaksinasi COVID-19, baik itu vaksin pertama, kedua, maupun vaksin booster. Kemudian demam berdarah, rentenir, dan masih banyak permasalahan yang lainnya. Oleh karena itu, kami harap melalui program multidisiplin dan monodisiplin yang dilaksanakan di RW 7, ke depannya masalah-masalah yang terjadi dapat teratasi. Program multidisiplin pertama yang kami laksanakan adalah pembuatan pojok literasi. Porsi cilik atau pojok literasi kecil menarik merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan semangat literasi anak-anak hingga orang dewasa. Pembuatan pojok literasi ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan gadget pada anak-anak. Kemudian dibuatlah output dari pelaksanaan program multidisiplin pembuatan pojok literasi, yaitu dibuatnya lomba yang bernama origami, orisinalitas, menggali, dan menggapai prestasi.
Pembuatan lomba ini bertepatan pada Hari Anak Nasional, yaitu pada tanggal 23 Juli. Perlombaan yang dilombakan antara lain lomba fashion show yang bertemakan batik dan lomba mewarnai. Sekitar 50 peserta yang terdiri dari anak-anak hadir di Aula Kelurahan Gunung Pati untuk berpartisipasi dalam acara origami ini. Program multidisiplin kami yang kedua adalah pengadaan vaksinasi COVID-19. Untuk menjawab permasalahan kurang minatnya mengikuti vaksinasi COVID-19, tim KKN Undip Kelurahan Gunung Pati bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Pati mengadakan kegiatan vaksinasi COVID-19 dengan tema Kutikula, yaitu Kelurahan Gunung Pati Kuat Lepas Corona. Harapannya, dengan diadakan kegiatan vaksinasi COVID-19 ini, masyarakat menjadi aman dan tetap waspada terhadap virus COVID-19. Kemudian, keberjalanan KKN ini dilanjutkan dengan program monodisiplin, yaitu program yang disesuaikan dengan keilmuan masing-masing mahasiswa. Alvito Bramantia Putra dari Fakultas Hukum memiliki program monodisiplin yang pertama, yaitu edukasi bahaya pinjaman online ilegal. Berdasarkan riset yang dilakukan, terdapat warga yang menjadi korban dari adanya pinjol ilegal ini. Oleh karena itu, dibuatlah penyuluhan agar warga dapat terhindar dari jerat pinjaman online ilegal. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan penyuluhan mengenai menangkal bahaya berita hoaks dengan 3S, saring sebelum sharing. Penyebaran hoaks saat ini sedang marak terjadi, oleh karena itu dilakukan penyuluhan membahas tentang hoaks dan ancaman hukumannya. Farhan Dwi Maulana dari jurusan Aquakultur membuat program monodisiplin, yaitu Budik Damber, budidaya ikan dalam ember. Program ini tertuju untuk masyarakat yang ingin melakukan budidaya sederhana di rumah tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Hasil dari budidaya ini adalah ikan lele dan tanaman hidroponik yang ada di atasnya. Kemudian dilanjutkan dengan program Gemar Ikan. Gerakan memasyarakatkan makan ikan ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif guna mencegah stunting, dikarenakan ikan mengandung asam lemak dan omega 3 yang berpotensi merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak manusia. Kezia Atania Purba dari jurusan akuntansi membuat program monodisiplin berupa sosialisasi upaya penanggulangan rentenir dan edukasi pinjaman formal. Berdasarkan riset di lapangan, kehadiran rentenir masih menjadi suatu permasalahan. Oleh karena itu, dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman informal, sehingga masyarakat dapat terhindar dari terjerat rentenir dengan memperkenalkan lembaga keuangan seperti koperasi sebagai sumber pendanaan bagi masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pelatihan pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi buku kas kepada pelaku UMKM. Naila Zahra Kamalia dari jurusan Kimia. Pada program monodisiplin yang pertama membuat obat nyamuk semprot dari bahan alami, yaitu kulit jeruk dan batang serai. Beberapa bulan yang lalu telah terjadi kasus DBD yang dialami oleh salah satu warga RW 7 hingga mengakibatkan meninggal dunia. Oleh karena itu, program ini diadakan dengan tujuan untuk mengedukasi warga mengenai pembuatan obat anti nyamuk dengan memanfaatkan limbah batang serai dan kulit jeruk sebagai pengganti insektisida kimia berbahaya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyuluhan mengenai bahan aditif pada makanan dan minuman. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengedukasi warga agar lebih waspada terhadap bahan kimia atau zat aditif yang mungkin ada pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Rafida Yuntia Ika Cahyani dari jurusan Keperawatan. Pada program monodisiplin yang pertama, melaksanakan kegiatan berupa edukasi terkait hipertensi dan melakukan pemeriksaan tekanan darah untuk lansia. Berdasarkan survei yang dilakukan, masih banyak dari warga yang kurang mengerti terkait masalah hipertensi, serta faktor usia yang sudah memasuki usia lansia. Maka dari itu, perlu dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan edukasi untuk warga. Kemudian dilanjutkan dengan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini dilatar belakangi dengan adanya kasus DBD yang ditemukan. Dan pada saat pemeriksaan jentik nyamuk atau PJN, ditemukan jentik nyamuk di penampungan yang tidak tertutup.
Oleh karena itu, program ini perlu dilakukan. Sofia Grace Caroline dari jurusan Administrasi Bisnis melakukan program monodisiplin pertama, yaitu edukasi mengenai bisnis dari rumah. Pelaksanaan program ini didorong untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga, sehingga dilakukan pelatihan dan penjelasan bagaimana membuka bisnis yang dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan bahan yang mudah didapatkan, seperti contohnya obat nyamuk semprot yang menggunakan limbah kulit jeruk dan serai. Dilanjutkan dengan program monodisiplin kedua, yaitu edukasi mengenai strategi sosial media marketing dan pembuatan price online untuk usaha rumahan peyek kacang. RW 7 atau Kampung Ngerembel terletak di sisi utara Kelurahan Gunung Pati. Terdapat fasilitas umum yang ada di RW 7, antara lain adanya taman toga, tempat keagamaan, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Potensi yang ada di Kampung Ngerembel RW 7 salah satunya adanya pondok pesantren Gubuk Penceng yang terletak di RT 4 RW 7. Tambak ikan merupakan salah satu potensi selanjutnya yang terletak di RW 7. Tambak ikan tersebut dimiliki dan dikelola oleh warga setempat. Terdapat juga peternakan sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Mustaqim dari RW 07 Ngerembel. Kesan dari Pak RW ya. Ini alhamdulillah dengan kehadiran dari mas-mas dan mbak-mbak dari KKN Undip. Alhamdulillah kesannya ya bagus. Bagus apa kok bisa bilang bagus, bukan saya pembuat-buat. Bagus itu memang bagus. Yang pertama, bisa bekerja sama dengan masyarakat di RW 7, dari yang paling kecil, dari anak-anak sampai yang bapak-bapak, ibu-ibu yang paling dewasa, semua bisa mengikuti. Alhamdulillah selama kurang lebih 45 hari ini dari KKN bisa aktif, bisa bergabung di RW 7 di segala kegiatan apapun, walaupun itu kegiatan bermasyarakat, walaupun itu kegiatan beragama. Alhamdulillah dengan kehadiran dari KKN itu bisa bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran KKN ini bisa membawa manfaat, hikmah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dari KKN semoga apa yang dituju, cita-cita dari mbak-mbak dan mas semua terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan jerih payah dari mas-mas dan mbak-mbak itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal dari perbuatan mas-mas dan mbak-mbak semua. Itulah kesan dari RW 7 dengan secara menyeluruh berterima kasih atas kerjasamanya dari KKN Undip.